Hai, selamat datang di channel L Academy. Di video kali ini kita akan belajar materi mengenai penilaian persediaan dengan menggunakan metode LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value. Oke, pertama-tama apa itu LCNRV? Nah, LCNRV ini merupakan metode penilaian persediaan yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan persediaan pada nilai yang lebih rendah antara cost atau biaya perolehan dengan Net Realizable Value atau NRV atau nilai realisasi bersih. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang apa itu cost itu merupakan total harga yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membuat persediaan yang dimana diperoleh dari perhitungan harga beli ditambah dengan biaya pengiriman ataupun biaya-biaya lain yang terkait untuk dapat memperoleh ataupun membuat persediaan. Oke, sedangkan yang dimaksud dengan NRV merupakan harga jual estimasi persediaan di pasar dikurangi dengan biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Nah, yang dimaksud dengan biaya penyelesaian di sini contohnya seperti finishing produk, yaitu cat mobil, jahitan terakhir pada pakaian, kemudian label, kemasan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya penjualan merupakan biaya iklan ataupun biaya promosi, ataupun biaya distribusi atau pengiriman ke pembeli, komisi penjualan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kamu mengetahui apa itu LCNRV, kemudian kita juga harus tahu tentang apa sih tujuan dari penilaian persediaan dengan menggunakan metode LCNRV. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk menjaga agar aset tidak dilaporkan lebih tinggi daripada nilai yang dapat direalisasikan, dan yang kedua untuk mencerminkan prinsip konservatisme, yaitu mengantisipasi kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan. Nah, biar kamu makin paham tentang apa itu LCNRV, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. PT Busana Prima Global misalnya memproduksi pakaian jadi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita membeli ataupun memproduksi barang, maka barang tersebut akan dicatat sebesar cost atau biaya perolehannya. Kemudian suatu hari, model pakaian yang diproduksi oleh PT Busana Prima Global itu mengalami tren yang menurun, sehingga harga jual pun ikut menurun. Nah, ketika mengetahui bahwa model pakaian menurun dan menyebabkan harga jualnya juga menurun, maka perusahaan mengecek kembali nilai persediaan dengan cara membandingkan antara cost ataupun harga perolehan dengan nilai realisasi bersih atau NRV-nya. Setelah itu, kita bandingkan nilainya. Jika NRV lebih kecil daripada cost, maka persediaan harus dicatat sebesar NRV. Dalam hal ini, perusahaan harus melakukan penyesuaian dan mengubah pencatatan persediaan yang awalnya menggunakan cost dirubah menjadi sebesar nilai realisasi bersih atau sebesar nilai yang paling rendah. Nah, tetapi jika nilai realisasi bersih atau NRV-nya lebih besar atau sama dengan cost, maka tetap dicatat sebesar cost. Dalam hal ini tidak ada penyesuaian apapun. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Misalnya PT Busana Prima Global adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian jadi. Pada akhir tahun, perusahaan memiliki persediaan pakaian sebanyak 1000 unit dengan harga perolehan atau cost 120.000 per unit. Namun, tren mode menurun, sehingga harga jual pakaian tersebut diperkirakan juga turun. Berdasarkan analisis pasar, perusahaan memperkirakan harga jual estimasi per unit itu 130.000. Nah, harga jual estimasi ini perkiraan perusahaan bahwa pakaian jadi tersebut akan terjual dengan harga 130.000. Nah, kemudian terdapat estimasi biaya penyelesaian, yaitu per unitnya Rp5.000, dan biaya penjualan per unit, misalnya untuk biaya distribusi dan biaya promosi, yaitu sebesar Rp10.000. Kemudian perusahaan ingin menerapkan prinsip Lower of Cost or Net Realizable Value atau LCNRV untuk menilai kembali persediaan tersebut. Nah, di sini kita akan coba membandingkan mana nilai yang paling rendah antara cost 120.000 dengan NRV-nya. Nah, karena di sini kita belum mendapatkan NRV-nya, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu dengan rumus yang tadi. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk cost per unit harga
barangnya itu tadi sebesar Rp120.000. Nah, kemudian karena ada 1.000 unit, maka total cost-nya dari persediaan yang dimiliki oleh PT Busana Prima Global itu sebesar 120 juta. Kemudian kita cari nilai realisasi bersih atau NRP-nya dengan rumus yang awal tadi. Harga jual estimasi yaitu sebesar 130.000 dikurangi biaya penyelesaian per unitnya 5.000 dan dikurangi dengan biaya penjualan per unitnya yaitu sebesar 10.000. Kemudian karena PT Busana Prima Global itu memiliki 1.000 unit produk, maka kita kalikan 1.000 unit sehingga diperoleh hasilnya adalah 115 juta untuk NRV-nya. Nah, kita bandingkan cost-nya itu senilai 120 juta. Sedangkan NRP-nya sebesar 150 juta. Artinya, cost lebih besar dari NRP. Nah, maka PT Busana Prima Global ini harus menggunakan nilai yang terbaru atau nilai yang paling rendah, yaitu NRP-nya sebesar 115 juta. Dan dalam hal ini, PT Busana Prima Global harus mencatatnya di dalam jurnal penyesuaian. Oke, kemudian, kapan sih LCNRV ini diterapkan? Nah, ada beberapa situasi di mana LCNRV ini harus diterapkan. Yang pertama, saat harga pasar turun. Misalnya, harga jual barang jadi lebih rendah daripada harga beli karena tren sudah lewat. Contohnya, gadget, pakaian musiman. Nah, itu kan suatu saat pasti harganya akan menurun ketika trennya juga menurun. Kemudian yang kedua, saat barang rusak. Barang tidak bisa dijual dengan harga normal. Lalu yang ketiga, saat biaya tambahan tinggi, misalnya butuh finishing ataupun biaya distribusi lebih besar, sehingga nilai bersih yang bisa direalisasikan lebih kecil dari biaya perolehan. Dan waktu yang berikutnya itu adalah setiap akhir periode akuntansi. Oke, berikutnya siapa saja yang menerapkan LCNRV? Nah, secara umum aturan LCNRV ini berlaku untuk semua persediaan atau untuk semua perusahaan, kecuali yang pertama perusahaan yang memproduksi hasil agrikultur pada saat panen. Nah, contohnya seperti hasil panen padi, kopi, tebu, susu sapi, dan lain sebagainya. Nah, hasil agrikultur ini akan menggunakan nilai wajar dibandingkan dengan menggunakan LCNRV. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada komoditas yang diperdagangkan oleh broker trader, sama ini pun tidak menggunakan nilai yang paling rendah atau nilai realisasi bersih, akan tetapi menggunakan nilai wajar atau fair value saat mencatat persediaan. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau kamu ingin belajar materi ini atau materi lain seputar akuntansi lebih dalam, yuk kamu bisa ambil kelas privat di L Academy. Sampai jumpa di video berikutnya.